Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Praktikum Elektronika dan Otomasi Industri yang akan membahas mengenai gerbang logika. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fadila, salah satu asisten laboratorium sistem produksi yang pada hari ini akan sharing kepada teman-teman mengenai gerbang logika dan aljabar boolean. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai gerbang logika. Gerbang logika merupakan dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua nilai, 0 dan 1. Adapun, gerbang logika memiliki beberapa simbol, di antaranya yaitu simbol gerbang NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR, dan XNOR. Yang pertama, kita akan membahas mengenai simbol gerbang NOT. Simbol gerbang NOT hanya membutuhkan satu input untuk menghasilkan satu output. Input dan output selalu berlawanan. Ketika inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1 dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, yaitu simbol gerbang AND dan simbol gerbang NAND. Simbol gerbang AND dan NAND, keduanya sama-sama membutuhkan dua input untuk menghasilkan satu output. Simbol gerbang AND membutuhkan dua input bernilai logika 1 untuk menghasilkan output bernilai logika 1. Dan gerbang AND dan gerbang NAND, outputnya itu berlawanan. Ketika input pada gerbang AND keduanya bernilai 0, maka ia akan menghasilkan output bernilai 0. Akan tetapi, gerbang NAND itu berlaku lawan dari gerbang AND. Ketika outputnya 0 di gerbang AND, maka di gerbang NAND akan menghasilkan output 1, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya yaitu gerbang OR dan gerbang NOR. Antara gerbang OR dan NOR itu berlaku sama. NOR merupakan kebalikan dari output simbol gerbang OR. Namun keduanya sama-sama membutuhkan dua input untuk menghasilkan satu output. Pada gerbang OR, dia akan menghasilkan output bernilai logika 1 ketika salah satu inputnya bernilai logika 1. Adapun untuk gerbang NOR itu berlaku kebalikan dari gerbang OR. Ketika output gerbang OR adalah 0, maka output gerbang NOR adalah 1. Simbol gerbang XOR dan simbol gerbang XNOR. Simbol gerbang XOR itu hampir mirip dengan simbol gerbang OR. Dia hanya membutuhkan satu input bernilai 1 untuk menghasilkan output bernilai 1. Akan tetapi, perbedaannya, pada gerbang OR, ketika input keduanya bernilai 1, maka akan menghasilkan output bernilai logika 1. Berbeda dengan XOR, ketika inputnya bernilai 1, keduanya, maka ia akan menghasilkan output bernilai 0. Dan XNOR itu merupakan kebalikan dari XOR, maka ketika pada gerbang XOR outputnya itu 0, maka pada gerbang XNOR outputnya akan menjadi 1. Itulah beberapa simbol pada gerbang logika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aljabar boolean. Aljabar boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Terdapat beberapa hukum pada aljabar boolean, di antaranya yaitu hukum identitas, idempoten, hukum komplement, dominansi, dan seterusnya. Dan masing-masing memiliki formulanya sendiri yang bisa kita gunakan untuk menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian digital elektronika. Pada kali ini, terdapat contoh soal yang meminta kita untuk membuktikan bahwa A aksen B aksen CD ditambah A aksen B aksen CD aksen ditambah A B aksen C aksen D aksen ditambah A B aksen C D aksen itu sama dengan B aksen dikali A aksen C ditambah A D aksen. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pengelompokan. Kita harus melihat dari soal, kita kelompokkan bentuk gerbang logika, bentuk aljabar yang memiliki variabel yang sama. Seperti contoh, di sini A aksen B aksen CD itu memiliki variabel yang sama dengan A aksen B aksen C D aksen. Keduanya sama-sama memiliki variabel A aksen B aksen C. Maka kita gunakan sifat distributif, kita keluarkan A aksen B aksen C, maka akan menjadi D untuk bentuk yang pertama,
dan akan menjadi D aksen untuk bentuk yang kedua. Begitupun untuk bentuk AB aksen, C aksen, D aksen dengan AB aksen, C, D aksen. Keduanya sama-sama menggunakan hukum distributif. Selanjutnya, untuk D plus D aksen itu berlaku hukum komplement. Hukum komplement mengatakan bahwa D plus D aksen ataupun C plus C aksen itu akan bernilai 1. Maka keduanya sama-sama berubah menjadi 1. Bentuk akhirnya akan menjadi A aksen D aksen C ditambah A B aksen D aksen. Kemudian kita kembali menggunakan sifat distributif, kita keluarkan nilai B aksen sehingga menjadi B aksen dikali A aksen C ditambah A D aksen. Maka keduanya terbukti atau nilainya adalah sama. Selanjutnya adalah mengenai tabel kebenaran dari soal yang kita bahas tadi. Soalnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi untuk tabel kebenaran sendiri, itu merupakan gabungan dari berbagai kondisi input. Dan untuk outputnya, kita menggunakan sifat-sifat pada gerbang logika. Di sini yang harus kita selesaikan pertama kali adalah A aksen C ditambah AD aksen. Maka di sini untuk A aksen C, A aksen adalah bentuk not dari input A. Ketika A-nya 0, maka A aksennya akan menjadi 1. Kemudian 1 dikalikan dengan C. Kali di sini kita artikan sebagai bentuk N, sehingga ketika gerbang logika N memiliki dua input, yaitu 0 dan 1, maka outputnya akan menjadi 0. Kemudian AD aksen, untuk A-nya adalah 0, D aksennya adalah 1, karena D-nya 0, maka D aksennya 1, 0 dan 1 dalam gerbang logika N akan menghasilkan output 0. Hal ini karena untuk gerbang logika N, dia hanya akan menghasilkan output 1 jika kedua inputnya bernilai 1. Kemudian untuk A aksen C dan AD aksen, itu ditambah. Tambah di sini artinya kita menggunakan gerbang logika OR. Maka ketika 0 dan 0 menjadi input gerbang logika OR, outputnya akan menjadi 0. Hal ini karena untuk gerbang logika OR, dia hanya akan bernilai 1 jika salah satu atau kedua inputnya bernilai 1. Kemudian untuk A aksen C plus AD aksen, itu kita kalikan dengan B aksen. Di sini ketika ketika B-nya 0, maka B aksennya 1. 1 dan 0 ketika menjadi input N, maka outputnya akan menjadi 0. Kemudian ini B aksennya 1 dan 1. Ketika menjadi input gerbang logika N, maka hasilnya outputnya akan menjadi 1. Dan begitu pun seterusnya untuk keseluruhan kondisi yang ada pada input. Kemudian selanjutnya, kita akan menggambar rangkaian gerbang logika pada software Logisim. Di sini teman-teman bisa download atau buka softwarenya pada link berikut. Tapi sangat disarankan untuk mendownload aplikasi Logisimnya agar tidak nge-lag saat membuat rangkaian gerbang logika. Dan ini merupakan tampilan dari software Logisim. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Pada software Logisim itu terdapat beberapa simbol. Ini merupakan simbol OR, AND, NOT, ini simbol output, dan ini simbol input. Kemudian untuk di soal tadi, teman-teman bisa lihat di sini. Mereka memiliki 4 macam input, yaitu A, B, C, dan D. Maka kita gambar keseluruhan inputnya. Ada A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Dan kita kasih keterangan. Lalu kita lihat bentuk yang pertama itu adalah A aksen C, kita harus buat yang di dalam kurung terlebih dahulu. A aksen C, maka untuk yang input C, kita membutuhkan simbol not, karena dia bentuknya adalah C aksen. Lalu untuk A aksen berarti notnya di A. Untuk A aksen C, itu menggunakan gerbang logika N. Jadi di sini teman-teman tinggal ubah untuk inputnya menjadi 2, karena cuma ada 2 input, yaitu A aksen dan C. Terus teman-teman tinggal menghubungkan ke gerbang N. Gitu pun dengan gerbang C.
seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah AD aksen, maka D-nya yang kita kasih not. AD aksen itu menggunakan gerbang N. Kita ubah inputnya menjadi 2. A, kemudian D aksen. Seperti ini. Kemudian untuk A aksen, maka pakai simbol 2. Lalu setelah itu, di sini tinggal kita gabungkan dengan gerbang logika N, karena B aksen dikalikan dengan A aksen C dan AD aksen. Karena B aksen, maka kita perlu gerbang logika NOT. Tinggal kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita kasih lambang output untuk mengetahui output dari rangkaian gerbang logikanya. Kalau sudah selesai, itu tinggal kita simulasikan. Kita bandingkan dengan tabel kebenaran yang sudah kita bahas tadi. Di sini ketika seluruh inputnya 0, maka outputnya akan 0, sudah sesuai. Kemudian ketika A-nya 1, maka outputnya akan menjadi 1. Kita ubah sesuai ya teman-teman. Kemudian ketika kita misalkan kita ambil yang ini nih, A dan B-nya 1, yang lainnya 0, maka inputnya akan menjadi 0, sesuai, dan begitu seterusnya. Jadi teman-teman silakan buktikan sendiri, apakah rangkaian yang sudah teman-teman buat itu sudah sesuai atau belum. Mungkin itu saja untuk tutorial mengenai gerbang logika. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.